Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya saya akan mengatakan kata penghormatan saya yang saya hormati kepada Bapak Saifullah selaku pembimbing mata kuliah Psikologi Agama. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang agama dalam otak manusia. Maksud agama dalam otak manusia: otak dan akal adalah pusat aktivitas pikiran manusia, berada seluruh peradaban manusia pun dihasilkan oleh kedua hal ini. Itu pula kenapa dunia binatang tidak memiliki peradaban seperti manusia, tidak punya sains, teknologi, seni budaya, bahkan agama. Lebih jauh lagi, Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang memadukan fungsi antara pikiran, korteks, dan perasaan, sistem limbik secara maksimum, sehingga ketika memperoleh keyakinan, kesimpulan tertinggi berupa keimanan bakal menggetarkan jantung hati atau kalbu yang berada di dalam dada. Bahkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang merujuk pada kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa di dalam otak manusia terdapat korteks cerebri, atau sering disebut korteks saja. Sangat menarik mendapati kenyataan bahwa pusat penglihatan dan pendengaran manusia ternyata juga terdapat di korteksnya. Pusat penglihatan berada di kulit otak bagian belakang, sedangkan pusat pendengaran berada di bagian samping. Berarti proses melihat dan mendengar itu sebenarnya identik dengan proses berpikir orang yang melamun. Meskipun bisa melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga, dan tidak bisa memahami apa yang sedang dilihat dan didengarnya, pada saat demikian dia tidak sedang mengaktifkan daya pikir korteksnya secara utuh. Selain itu, juga manusia juga memiliki getaran kalbu, sehingga getaran ini melahirkan sebuah kepahaman. Getaran kalbu yang ada di jantung merupakan resonansi getaran yang berasal dari sistem limbik di otak tengah. Dengan kata lain, kalbu merupakan cerminan apa yang terjadi di sistem limbik. Misalnya, masalahnya getaran apakah yang paling dominan sedang mengisi sistem limbik, maka itulah yang diresonasikan ke jantung. Memang dalam kaitan antara akal dan kalbu sering dilakukan oleh para ilmuwan muslim, karena dalam proses di atas bahwa proses berpikir memang saling berhubungan dengan kalbu. Hakikat akal adalah naluri yang dipergunakan untuk memahami pengetahuan yang bersifat teoritis. Seolah-olah akal itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam jiwa, sehingga manusia siap memahami sesuatu, dan ini berbeda-beda menurut perbedaan naluri. Jika akal tidak dijadikan sebuah naluri yang luar biasa terhadap daya cipta dan karya kita menggunakan akal, yaitu pikiran, akal bukanlah sebuah wadah yang harus diisi, melainkan api yang harus dinyalakan. Hormon-hormon yang ada dalam akal sangat mudah bereaksi, sehingga ketika kita berpikir untuk menjadi besar, maka kita akan mendapatkan tentunya melalui proses akal. Sebuah pepatah Arab yang diyakini sebagai hadis Nabi mengatakan bahwa agama adalah akal. Al-dinu huwa al-aqil. Pepatah ini sering dikutip ulama dan sarjana muslim untuk menegaskan bahwa beragama membutuhkan akal agar manusia tidak terjatuh ke dalam taklid buta yang bisa menyertakan mereka. Agama bukan hanya akal, tapi merupakan produk akal manusia. Tanpa akal tak ada agama. Hanya makhluk hidup yang berakal yang beragama. Yang tak berakal tidak menciptakan agama dan tidak pernah peduli dengan agama. Yang membedakan manusia dari hewan-hewan lainnya adalah akal yang dimilikinya. Akal adalah lambang kemajuan dalam proses evolusi makhluk hidup yang panjang. Akal adalah bentuk non-fisik dari otak. Ia bisa diumpamakan sebagai piranti lunak software yang berjalan di atas otak, yang merupakan piranti keras hardware pada sebuah komputer. Seluruh hewan bertulang belakang, vertebrata, memiliki otak yang sangat besar. Hewan tak bertulang belakang,
invertebrata juga memiliki otak. Ukuran otak manusia lebih besar dibanding rata-rata ukuran otak hewan lainnya. Akal manusia juga merupakan yang tercanggih dibandingkan akal hewan lainnya. Agama seperti juga budaya dan produk lainnya adalah hasil kerja otak. Otaklah yang menciptakan bangunan rumah, kuli, dan candi. Otak juga menciptakan konsep abstrak seperti kecantikan, keindahan, kekuasaan, kekuatan, dan kemurkaan, dan sebagainya. Konsep-konsep dalam agama seperti Tuhan, dewa, melainkan malaikat, setan, dan sejenisnya tidak datang begitu saja. Ia lahir dari otak yang sudah berkembang maju dan memiliki kosakata yang cukup untuk menggunakannya. Berbagai suatu studi terbaru tentang hubungan evolusi otak manusia dan budaya mendukung pandangan di atas. Kajian mutakhir yang dikumpulkan Follen dan Softwell menegaskan nalar agama sebagai buah dari seleksi alam. Dari puluhan jenis hominid yang pernah hidup di muka bumi, Homo sapiens, manusia yang paling unggul dan paling mampu beradaptasi dengan perubahan di sekeliling mereka. Otak manusia juga yang mengembangkan agama dari bentuknya yang primitif hingga menjadi agama modern yang sistematis seperti sekarang. Selama otak masih bisa menerima ritual-ritual ini, seberapapun absurdnya dia akan terus hidup. Tapi jika otak manusia tidak bisa lagi menerimanya, ritual-ritual itu akan lenyap. Misalnya penyembelihan anak gadis untuk disembahkan kepada Tuhan Dewa pernah menjadi ritual suatu agama, tapi ketika otak manusia tidak lagi bisa mencerminkan ritual ditinggalkan. Pada akhirnya seperti kata pepatah Arab yang saya kutip di atas, agama adalah akal, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Ia dinia liman la aqlalah. Akal adalah pembimbing manusia yang paling alamiah. Tanpa akal, agama tak punya makna. Selanjutnya yaitu judul materi kedua, kerusakan otak kronis dan agama.